Beliau kebetulan saat ini bertugas untuk mengobservasi. Jadi kita belajar seperti biasa saja, ya, tidak perlu tegang. Ada bapak kepala juga di sini, bapak kita, ya. Takutnya ngajaknya ditinggalin bapak. Itu santai aja lah, gitu ya. Karena kita materinya memang sama ya, sesuai dengan perencanaan. Gitu. Oke, kita mulai untuk karena dari tadi sebenarnya udah siap Pak sebenarnya dalam ya. Kita mulai saja. Di absen dulu ya. Tanggal 13. Yang tidak hadir siapa ya? Hari dari 6 hari nosis dari kemarin. Dari kemarin. Dulu pas di pertemuan kesini yang pertemuan pertama nggak ada ya? Nah berarti 2 kali tentang pelajaran bapak. Tuh kan tak sakit. Ya jadi itu sakitnya apa sakit-sakitan apa gimana? Tolong dikonfirmasi dulu. Adisti, Aida, Andri, Ajahara, Cici, Fajar, Binwala, Ila, Eni, Era, Iksan, Intan, Kelvin, Esa, Lia, Ismaya, Lira, Muhammad, Nabila, Naswa, Putri, Rani, Revita, Rinrin, Saiful. Alhamdulillah, comeback. Teman kita comeback. Selam kita. Kita doakan mudah-mudahan Kak Saiful tetap konsisten ya. Amin. Beliau sakit. Sudah kan? Di agenda berarti tulis ya, Pak. Silvi, Tanti, Tiara, Trimaya, Vanessa, Widi. Atau di aplikasi saya gitu ya. Ya, mana? Oh, tinggal dari itu. Oh, di Buis. Adek, sing seueur Buis pasar. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah. Yang kompak ya, ini lagi direkam. Jadi gini, pertemuan kemarin Bapak kan belum tuntas mengajarkan tentang 8 simbol itu. Dan Bapak udah cek satu persatu secara random, ternyata masih banyak yang materinya belum sampai ya kalian. Nah, hari ini targetnya kita tidak muluk-muluk. Ada beberapa yang harus diluruskan tentang materi kita ya. Nah ini tentang metode 8 sequence atau bahasa gayanya 8 sequence. Pertemuan kedua. Ya, oke sebelumnya kita akan review dulu pertemuan yang lalu. Nah dulu nih ya, dulu Bapak pernah nanya ke kalian, pernahkah kalian menebak-nebak ketika menonton film? Ayo narek baik ya, pasti tinggal di tengah-tengah kene, ayo menghirup deui, gitu kan ya. Nah, terus kalian juga pernah menebak-nebak
kira-kira siapa pembunuhnya nih? Siapa pembunuhnya? Karena ya pembunuhnya berdagang bakso itu juga intel sering ya. Nah sebenarnya semakin kita sering nonton film itu, semakin kita boring dengan film-film. Kita akan mencari lagi film yang aneh. Makanya ada genre-genre yang thriller sekarang itu yang aneh-aneh gitu. Tapi kita jangan kelewat batas. Takutnya kita nggak bisa makan nantinya ya. Sekarang kan ada film yang baru itu apa? Yang disiksa siksa neraka ya. Ada yang belum nonton? Saya juga belum. Gak mau saya. Misi bapernya bisa dahar ya mahal banget. Ya Allah, ternyata saya masih banyak dosa ya Allah. Kayak yang banci itu kan langsung tobat ya. Tapi halus langsung tobat. Ada yang mau nonton jadi langsung tobat? Saya kan tahu. Ya udah. Oh, kalau yang udah kita nanya nih sama yang udah gimana rasanya ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk materi kita review yang kemarin. Ini 8 sequence yang kemarin itu ya. Terus ya udah ini. Terus yang dipikirkan tentang itu tentu saja karena udah bisa menebak, berarti kalian udah pernah ya. Lalu selanjutnya kita yang materi ada 2, yaitu materi dan metodenya. Kita review dulu ya. Nah, kalian kemarin kan keliling lah, ada perwakilan yang keliling ke sini ya. Nah, si yang bertamu itu, Bapak evaluasi dulu kemarin, itu banyak yang bertamu tapi tidak assalamualaikum. Ya, kan bertamu assalamualaikum, salam. Terus ada yang lebih sadis lagi, udah assalamualaikum, tapi yang punya rumahnya cuek, kasih HP. Tak, mereka nggak sorangan. Ada. Karunya ya, anu boga imana, lawan sarang ibunya, tamunya diantepkeun. Nah itu akibatnya materi tidak tersampaikan. Sebenarnya Bapak ingin yang kalian sampaikan itu adalah pakai bahasa sendiri, jangan pakai PDF, apalagi ChatGPT. Karena pakai ChatGPT mah nyasar kayaknya, semakin jauh lah kaliannya dari jalan yang benar. Kalau pakai ChatGPT, tapi boleh Pak, ya boleh-boleh aja lah, gitu sekali-kali nggak apa-apa. Ya. Nah, terus pengalaman belajarnya kemarin kita pakai jigsaw kemarin itu. Jadi kalian kalau nanya kayak gitu lagi, guru yang lain kayak gitu, oh ini yang pernah Pak Giri sampaikan itu pakai jigsaw, ya. Jadi kita bertamu dari satu, bertamu lagi gitu. Dan itu lebih efektif daripada Bapak harus kawak di depan seperti ini, capek, gitu ya. Jadi juga tidak akan lama, paling kita 15 menitan lah kita ada presentasi seperti ini. Lalu, nah ini contoh menulis scene plot. Kemarin Bapak kasih tahu ke tiap kelompok melalui PDF dan setiap kelompok sudah ada materinya di HP masing-masing sudah ada kan? Nah, harus ada. Kalau hilang cari lagi. Udah susah ya semalaman Bapak begadang bikin materi ya. Cari lagi materinya. Nah, Bapak simpulkan sedikit. 8 sequence itu film mainstream. Film yang umum ya, supaya kalian bisa memodifikasi. Jadi tidak wajib harus 8. Kadang-kadang film itu ada yang cuma 7, ada yang cuma 3, ada yang full 8. Pernah nonton film Cek Toko Sebelah enggak? Oh berarti Cek Toko Tidak Sebelah kan? Ya, pemerannya siapa? Nah, Ernest Prakasa. Nah, itu pakai 8 sequence ini. Dari mulai sequence pertama sampai sequence terakhir. Film yang dulu pernah kalian buat, setelah Bapak lihat, itu tidak pakai sequence, itu pakai 15 sequence karena acak-acakan tuh para rubuh filmnya. Termasuk yang awal production masih ingat ini, ujung-ujung datang ke depan itu bagian mana ini tidak jelas. Tapi wajar, namanya juga level awal. Nah sekarang Bapak kasih tahu level. Nah ini cara penulisan scene plotnya. Contoh, rumusnya ada. Siapa atau apa melakukan apa. Siapa melakukan apa. Misalkan, Demian membuka jendela, lalu melihat ke arah jalan. Nah itu scene plotnya seperti itu, atau plot ceritanya.
film kalian yang kemarin dibuat kelas 11 itu menggunakan durasi yang 20 menit, 30 menit, itu terdiri dari scene plot semuanya. Plot adegan. Ditandai dengan perbedaan scene. Scene pertama kalian gitu kan Awi kan? Awi. Action, ketika action itu dimulai itu plot ceritanya seperti itu. Demian membuka jendela lalu melihat ke arah jalan. Mungkin kalian mah ceritanya bukan kayak gitu. Siapa karakter utamanya lah yang ikutin kamu? Azazel. Ya, Azazel berdiri sambil menatap langit, gitu kan? Yang terakhiran itu, yang di sana kan? Jangan gitu kok. Nah itu plot ceritanya cuma segitu-gitu doang. Jadi nanti dari menit pertama sampai menit terakhir itu ada berapa plot ceritanya. Nah itulah nanti kita belajar ya bagaimana cara membuat plot cerita. Nah ini produknya akhirnya kayak gini, real kan? Nah real, belum kan? Ada 8 sequence nanti. Kalau kalian sudah menguasai 8 sequence ini berarti kalian setara dengan Ernest Prakasa. Karena ini dikasih ilmunya dari Bang Ernest. Bukan Bang Ernest ya, Ko Ernest. Karena Cina kan? Iya, kok kan kalau Cina kok. Pokok ya. Contoh yang lain ya lewat jembatan. Nah, jembatan kan bukan orang, tapi apa? Ya. Jembatan seberang rumah Yogi roboh terbawa arus banjir. Nah, itu kalau pemerannya atau karakternya itu bukan manusia. Sesuatu ayam misalkan ya, atau kambing, atau pohon, atau batu, atau rumah itu bisa dijadikan subjeknya yang pertama ya untuk membuat plot cerita ini. Oke, supaya kita ada interaksi, saya mau nanya, Cung yang kemarin kelompok 1 terima ya, coba lagi. Oke, ini udah terpisah ya. Nanti kita kumpul-kumpul lagi. Kelompok 2, Cung 3 4 oh 5 6 7 8. Nah, ini paling banyak nih anggotanya. 8. Ini kameramen tolong ngider ya. Ngider. Ya, ya. Supaya tidak kelihatan saya terus gitu. Kasihan nanti yang di belakang itu enggak kelihatan. Oke, Bapak tanya, kelompok 1 nih paling mudah sequence. Dari saudara Trimaya, saudari siapa lagi? Pinuala. Lo gizi? Iya. Lu benar? Sama lima. Ya, kelompok 1 bagian sequence 1 itu apa? Apa? Bagian sequence 1 itu. Bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Introduction dan ada satu lagi. Boleh nyontek? Boleh. Trik, apa trik? Trimaya, Pinuala, terus siapa lagi? Lihat. Apa? Introduction dan inciting incident. Bahasa Inggrisnya inciting incident, bahasa Koreana naon? Annyeonghaseyo. Nah, inciting incident itu memicu insiden pertama. Oke, sip, bagus. Ya, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kunaon ngacung nasak ieu sing rada luhur. Kelompok 2 ini. Kelompok 2 apa? Udah kelompok 2 apa? Bagiannya boleh nyontek boleh. Apa? Kelompok 2. Nomor 2 apa? Kelompok 2 apa? Struktur 3 babak. Bukan. Sequence 2 itu menjelaskan apa? Hah? Kurang sedikit lagi, Apa? Apa? Sedikit lagi? Nah, ya. Jadi nomor 2 itu adalah
doubt and decision. Mungkin kamu ya kemarin ya. Kelvin mana Kelvin? Fit? Ya, udah paham ya? Apa nomor 2 apa? Oh, belum. Oh, pura-pura. Oh, siap paham menurut saya. Yang menjelaskan kelompok 2 kan ini, orang-orang ini. Adis, Ti, terus siapa lagi? Dis, kelompok ini berapa? Yara, Hera, Putri, tuh udah menjelaskan. Naswa ya. Oh, sekelas Naswa. Aizara kelompok berapa? Oh, oke. Sekarang saya akan cek dulu materi dari tiap kelompok supaya nanti pas ditanya bisa. Buka PDF-nya dari Bapak kemarin dibuka. Setiap orang buka PDF. Buka PDF-nya. Coba. Buka PDF-nya. Sudah ada? Sudah ada? Yang saya share itu. Ya, lupa ya. 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 Oke. Sinandro, ayat. Ya, yang sekian. Nah, ini nih. Sequence kedua itu namanya doubt and decision. Sequence ketiga namanya journey begin. Sequence keempat namanya false victory. Sequence kelima namanya big problem. Sequence ketujuh namanya final battle. Sequence ke-8 conclusion. Oke, kita ulangi. Sequence pertama berarti apa? Perhatikan di depan. Sequence pertama apa? Karakter intro dan inciting incident. Sequence kedua apa namanya? Ayo dong, bilang dong. Doubt and kebaca. Oke. Bagus. Liur. Set. Nah, berarti sequence kedua apa? Sequence ketiga. Sequence keempat. Sequence kelima. Sequence keenam. Mana enamnya? Lewat ini. Sequence keenam itu namanya rock bottom ya. Cung yang keenam kemarin. Nah, ya rock, ingat karena rock ya. Sequence ketujuhnya final battle. Sequence ke-8-nya conclusion. Oke, kita akan random dari sequence kelima, Cung. Nah, sequence kelima itu menjelaskan apa di film? Ingat gak? Itu namanya big problem. Kira-kira menjelaskan apa filmnya nanti di bagian ini? Menjelaskan big problem. Ya, menjelaskan apa? Sama yang rock bottom. Rock bottom menjelaskan apa? Ah, betul. Ya kenapa? Problem ya, atau masalah yang paling dalam, batu yang paling dalam gitu ya. Peran utamanya terpuruk, mantap ya. Terus ada yang 8 nih yang paling banyak anggotanya, conclusion. Apa conclusion? Penyelesaian masalah atau ending ya. Gampang aja itu, endingnya mau bad ending, mau happy ending itu adanya di sequence 8. Jadi jangan bingung-bingung ya. Oke,
Oke, saya akan simpulkan dulu sebentar supaya nanti kalian bisa mengikuti materi selanjutnya ya. Nah, di sini wajar ya kalian masih banyak yang belum mengerti karena kemarin yang menjelaskannya adalah teman kalian. Gitu ya. Jadi sekuen pertama intro. Sekuen yang pertama itu dia memperlihatkan dia itu siapa, lagi apa, dia itu anaknya siapa, dia itu punya penyakit apa, di situ ada di intro. Nah, di intro ini ada yang namanya, mohon perhatiannya, inciting incident. Jadi ada insiden pertama di film ini. Apa insiden pertamanya? Ya, terus yang kedua ada dog and decision. Dia menentukan pilihan ingin ke kiri atau ke kanan. Contoh yang film polisi kemarin Bapak jelaskan ya. Nah, dia si polisinya itu mau menengok ibunya ke Padang, apa dia hanya diam aja di sini? Itu adanya di sekuen kedua. Itu dia risau, gundah. Terus yang sekuen ketiga, Jody Begin itu dia perjalanannya itu dimulai. Dia memilih untuk menengok ibunya ke Padang jauh. Dia mulai berjalan mulai dia bukan berjalan asli tapi ya dia pakai motor karena dia seorang ojek kan gitu dicerita kemarin itu. Dia mulai ngisi bensinnya, dia mulai beres-beres ingin berangkat ke Padang. Pokoknya dia perjalanannya dimulai. Itu aja di sequence ketiga. Terus sequence keempat siapa kemarin? Yang false victory siapa? Keempat. Nah, itu false victory itu dia merasa dia sudah berhasil apapun ceritanya. Dia itu ingin ke Padang, ya ternyata di tengah jalan ditilang oleh polisi, sakadang polisi ya. Ada polisi ditilang, lalu dia ternyata kabur dari polisinya. Ya, misalkan karakter utamanya aja si Pajar lah misalnya, ya kabur aja. Pajar ya, Jar, mamanya ya gering. Aduh, kan ngojek kurang ya, jauh mang kurang di Padang, kumaha tuh. Tinggal lamun gitu teh, itu ada di sekuen kedua. Gitu. Dia memilih mau ke Padang mau tetap di sini, itu ada sekuen kedua. Pas dia memutuskan, jangan lah, saya harus memutuskan ke Padang. Kalau emak tercinta, nah itu adanya di sekuen ketiga. Dia mulai pakai motor, pakai jaket, berangkat dan ditilang sama polisi. Itu adanya di sekuen ketiga. Untuk yang keempat, false victory ini dia ternyata berkelit dari polisi si Pajak. Ya polisi sih itu boga STNK bodong. Memakai helm, spionan, pajaknya. Akhirnya dia berkelit dan dia melihat ke belakang, polisinya alhamdulillah, bisa berarti orang kabur dari polisi. Nah itu adanya di sekuen keempat, kemenangan yang palsu atau false victory. Nah itu sekuen. Nah, lanjut ke sekuen kelima, ternyata dia itu belum menang, justru malah ada big problem di depan. Ternyata si polisi itu terus diharap begitu. Majajar kejadian jika polisi India nih. Kayak balik tulis nambah pelanggan, kuir kan. Nah, itu ada di sequence kelima. Dia menghadapi problem yang besar. Gitu. Si Pajar kan kena diharap. Aduh, dia diharap loba polisi kumaha. Nah, akhirnya kan menyerah. Akhirnya mau bisa berkelit deui eta. Dia masuk ke sequence ke-6. Keenamnya nggak ada di sini, adanya di si Nabila. Nggak tertulis di sini. 6 itu rock bottom, artinya dia sangat-sangat sengsara si Pajar teh. Ribu hidupnya. Ayana di sequence ke-6, rock bottom namanya. Kita kasih adegan nu ribu kumaha, jadi betul, mencret. Si Pajarnya motornya ditilang, digebugan ku oknum polisi, lapar, asukin kasel. Nah itu ada di sequence ke-6. Rock bottom pokoknya dia pada posisi yang paling terpuruk di rock bottom ini. Udah seperti itu biasanya kita sebagai penonton apa? Yang terasa sama penonton? Kasihan. Terus apa lagi? Khawatir. Biasanya kalau bapak mah nonton film nanti lah drama. Biasanya ketengar orang gitu ya. Padahal sebentar lagi akan masuk ke sequence ke-7. Sequence ke-7 ini dia masuknya ke
final battle. Dia akan mengarungi perjalanan untuk menaikkan lagi ritme filmnya. Nah, di sini seorang penulis cerita harus cerdas. Harus cerdas itu pikirkan solusi yang paling realistis. Ulah ujuk-ujuk datang Spider-Man, bantuan si Fajar. Ayo nyar, pulang, kapan? Si penonton teh ini film teh. Iya. Gaji pisannya, kurang dos halus tapi wah bakal aya naon gitu. Ini datang Spider-Man atuh kebalik pisannya ieu mah gitu teu rame. Nah, jangan kasih solusi seperti itu. Cik, kira-kira untuk menyelamatkan si Fajar dari keterpurukan itu gimana? Gimana? Ayo, gimana? Ayo. Yang paling enak sama penonton itu gimana? Apakah ujuk-ujuk polisinya mencret misalnya, terus ada ujuk-ujuk ada inspektur polisi bawa kunci, ya bisa tertega orang mah, sok juga sorangan, bagaimana? Nah, kita kasih reka-reka cerita di sini di nomor 7 ini. Nomor 7 ini si Fajar ternyata dibantuin sama komunitas Gojek. Datang komunitas Gojek. Turunkan, turunkan. Keluarkan sahabat tercinta kami. Itu diusut, ternyata yang ngegebukin si Fajar itu oknum polisi. Diusut si oknumnya, penjarain. Si Fajarnya ternyata cuma sepele hal-hal misalkan kayak gak punya SIM sebagainya ya. Terus kabur saat itu ke sawah tadi dikeluarkan. Ya akhirnya dia masuk ke konklusi yang terakhir itu si Fajar bahagia bersama ibunya di Padang. Gitu. Pak, abi mah ali bahagia teu rame, hayang set ending teu naon pas ka Padang hidungna geus naon. Bisa kayak gini, ini kan contoh cerita aja. Dalam banget kan ceritanya kayak gitu. Atau misalkan cerita yang mohon maaf yang membatik kan ya, ada ya ceritanya seperti itu ya. Ada yang cerita yang aneh seperti itu, bisa endingnya apa? Ternyata ibunya itu tidak di Padang, di Jakarta ibunya. Ada teh jauh-jauh ke Padang, kebelaan di penjaranya. Ternyata ibunya teh ada di Jakarta. Terserah lah itu cerita rumah mana namanya. Nah, sekarang tentu saja kalian pasti ada yang belum paham dan ini bagus. Kita akan cek dengan film dari buatan orang. Oke, aturannya seperti ini. Nah, aturannya. Nah, pertama kita akan nyimak film, nonton 10 menit. Lihat filmnya. Lalu setelah itu kalian pikirkan, analisis. Dari 8 sequence itu, film kita iya bagian bagian ini sampai 8 sequence itu kalian pikirkan sebelah mana. Jadi kalian sekarang nonton film pertama kali nonton film mikir. Kalau biasa nonton film kan santai kayaknya. Sekarang nonton film baru mikir. Ya, baru mikir. Mana bagian sequence pertamanya, 2, 3, 4 sampai 8. Mana bagian-bagiannya. Nah, setelah itu Pak Abimah bisa mengukur sampai ke sequence 3. Nah, berarti kalian posisikan diri kalian itu saya masuk level 3. Ya, kalau kalian bilang misalkan saya mah sudah paham Pak sampai sequence 8. Berarti posisikan diri kamu sebagai di level 8 atau kelompok 8. Begitu. Nah, ya. Setelah itu kita akan buat plot ceritanya menggunakan Google Jamboard. Kalian kan sudah pakai aplikasi Google Jamboard. Lalu kita akan coba utarakan sekuen pertama itu apa plot ceritanya, sekuen 2 apa. Tapi sesuai dengan kemampuan kalian. Namun kalian memposisikan sekuensnya hanya sampai 2, ulah maksakeun hayang nepikeun ke sekuen 3 ulah. Gitu. Teu naon Pak di sekuen 5 sareana teu naon lah gitu nya, bebas. Oke, kita nonton. Filmnya kalian boleh milih ya. Ada sekitar 70 foto. Film. Bohong namanya. Dokumen aja. Nah, ini filmnya bagus-bagus, sudah saya pilih. Sok, mau yang mana? Ada Kata Hati, ada Lantas, ada ini semua pemenang lomba semua ini.
Yang terbagus semuanya bagus. Kayak yang aneh aja ya. Kalau bagus itu kan biasa. Nah, Aneh yang itu luar aneh. biasa. Oke, ini mungkin. Nah, ini aja lah yang paling sesuai dengan kehidupan kalian. Sindro jenis tangga. Kenapa? Sindro asal tumang lomba. Lomba apa? Nari. Nari ya, wis diomongi gak salah nari. Nora nari ya, ini lagu enak piye? Gak salah nari. Seomben namanya jadi apa kamu? Nari ya. Gak salah nari. Oh, jadi kamu nggak mendukung kamu ikut lomba? Iya Pak, katanya kalau saya ikut lomba nilai saya bisa turun dan masa depan saya mau jadi apa gitu. Tapi kamu ngerasa gimana? Kamu sendiri mampu apa enggak kalau ikut lomba itu? Saya yakin Pak kalau saya mampu, makanya saya ikut lomba. Ya udah, kalau kamu memang merasa yakin dan kamu punya bakat, daftar saja. Tunjukkan kalau kamu bisa. Nanti kalau kamu berprestasi, pasti ibu kamu juga bangga. Jadi seperti itu ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting semangat, belajar, tunjukkan kepada ibu kamu. Makasih ya Pak atas sarannya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya gurunya Sindu, Bu. Iya. Gini, Bu. Kemarin itu Sindu ke saya bilang kalau mau ikut lomba, tapi sama ibunya tidak diizinkan, Bu, gitu. Kalau mungkin bukan serak loh Pak, lek sini tuh nari. Pokoknya betul usah teman-teman lomba dong, Sindu. Kesannya sinau mawon dan beliau. Oke, Bu, gitu. Matur nuwun. Iya. Ibu, Sindi mau nari. Itu keinginan Sindi dari kecil. Walaupun ibu tidak suka, tapi ibu harus percaya.
Sindu tidak akan buat ibu kecewa. Karena Sindu hanya ingin dua hal, menari dan membuat ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Sindu angsal. Kenapa? Selama tidur bermenang seperti ibu tidak mengaku sekali. Ya. Tapi jujur saja ya, ini mah bukan gimmick ya. Bapak setiap nonton film ini tuh kayak mau udah gitu ulang-ulang gitu. Itu padahal mah Bapak terus saya 50 kali nonton film ini di depan Bapak. Tapi ini begitu luar biasa sih penyusun cerita dan pengadegan itu luar biasa. Padahal kan sederhana dan ini 10 menit kok ini. Ini tuh film itu bahkan kurang ya. Dan luar biasa, 6 menit malah, 6.56, bukan 10 menit ya. Tidak lama, tidak harus lama membuat film yang luar biasa itu. Yang penting ininya loh, 8 sequence-nya. Dipikirkan dari awal. Bagaimana kita cara mengolah, memanipulasi hati para penonton. Sampai ada yang menangis, sampai terharu. Kita kuat lagi, perkuat lagi dengan artnya. Kemarin kan ada yang art tuh. Kita perkuat lagi dengan editingnya, editornya. Kita perkuat lagi dengan suara-suaranya, dengan lagu-lagunya. Itu sangat akan nusuk banget lah. Oke, pasti kalian kan tadi udah nonton nih. Ada sebagian juga yang baper, gak apa-apa, oke ya. Ada juga yang membagi-bagi mikir. Iji, belah mana, gua belah mana, lu belah mana, mikir belah mananya, gitu ya. Pastilah ada yang udah lupa juga oke, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Dan Bapak harap kalian seperti rencana tadi sudah menentukan saya ada di level berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan coba cek lagi ke sini. Ke ini. Apakah kalian ada di level 1? Karakter intro dan insight incident? Atau sudah masuk ke 2? Atau 3, 4, 5, 6 sampai 8? Gitu ya. Saya kasih clue bahwa film ini tidak menggunakan full 8 sequence. Jadi ada beberapa sequence yang dilewat, tidak digunakan. Nah itu sah-sah saja, oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Asal jangan hanya menyisakan 1 sequence menjadi nggak boleh ya. Wah saya mah ingin menggunakan 1 aja sequence-nya, untuk yang 7 nggak mau, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh ya. Tapi kalau cuma menghilangkan 1 sequence itu boleh, atau 2 sequence itu boleh. Gak apa-apa, itu wajar aja. Oke, sekarang kita buka Google Jamboard-nya. Lalu kalian cek di grup, Bapak akan share link setiap sequence.
Contohnya seperti ini. Tuh, Bapak udah share ya. Ada 8 sequence. Jika, perhatikan instruksinya. Jika kalian ingin mengisi sequence 1, Bapak akan share linknya di sequence 1. Jadi kita bareng-bareng gitu maksudnya. Share sequence 1, kalian ketikin. Contohnya seperti ini. Buka sequence 1 lah, kalian di Gmod. Lalu kalian mikir kan, apa sih adegan pertama yang masuk ke introduction dan inciting incident. Nah, tapi Bapak mau nyontohan biji di dia, oke, di sini mejaan. Saya kasih contohnya yang tukang ojek tadi. Pertama, tuliskan nama dulu, Giri. Lalu kalian tuliskan adegan simplotnya yang paling ringan. Rumusnya tadi, apa, sedang melakukan apa. Gitu aja sebenarnya, gak usah panjang-panjang. Contohnya yang ojek itu pertama gini, cara nulisnya ya. Fajar, ojeknya Fajar ya bayangnya. Fajar mengendarai sepeda motor. Itu aja, tidak banyak-banyak. Kedua, koma, pakai koma ya. Kalau masih ada adegan-adegan yang masuk ke intro, pakai koma. Misalkan saya tambah lagi, Fajar mengangkat telepon. Kan ditelepon ya sama teman-temannya. Terus apa lagi? Misalkan gitu. Pokoknya yang masuk ke intro sampai ujungnya si Fajar dapat musibah. Inciting incident itu musibah kalau bahasa kita mah. Nah, terakhirnya Fajar mendengar ibunya sedang sakit. Sakitnya kagok parah. Tulis ke sakit parah. Ulah sakit biasa nyeri huntung atau guru di longok. Ini mah parah itunya. Kalau sudah simpan. Lalu kalian batal, ini surat coret. Gak apa-apa ya, sok bapak bebas saja. Nanti Bapak akan bereskan. Jadi kalian gak usah mikir beberes, Bapak akan bereskan di sini. Takutnya ada yang numpuk. Kalau sudah, kita akan lihat bagaimana hasil progres kalian. Per sequence itu saya kasih waktu 2 menit saja. Ya, per sequence. Saya akan bagikan di grup. Yang sudah masuk ke grup ini. Sequence pertama sudah ya. Langsung aja berarti digas. Ya. Silakan. Sequence pertama sudah Bapak sharekan di grup tadi ya. Oh iya, lupa. Mohon perhatiannya. Bapak ini akan observasi. Jadi kalian nanti kalau yang pekerjaannya sudah beres tentu saja dapat nilai gitu ya. Jadi tidak mungkin sama Bapak tidak dinilai. Gak susah-susah ya analisis. Ini apa nih? Iksan. Sholat tenang, santai. Kan ada tipe orang yang mikir itu kedek cicing, berpikir atau waktu kikuan, aja. Ya mah diungkapkan dengan coret-coret. Gimana lihat sudah membaik? Nanti ada lagi film yang bikin baper, ada lagi. Nah bikin film teh kudu mereka gitu ya. Kita nonton teh bapak sedih. Ya, semangat. Yuk. Ya. Tuliskan adegan yang masuk ke sequence apa. Oh,
Semangat. Hah? Ya. Oh ya, ya. Mau lama dah mau. Gak apa-apa. Semuanya tidak ada yang salah ya. Lanjut aja. Oke, kita cek ya. Bapak bukan nama. Lia. Oh, bisa diedit lagi. Diedit lagi bisa diklik gitu. Dapat. Harus dikasih nama tuh, gak ada nilainya, gak dikasih nama. Kalau mau ngedit ganti dulu pakai panah yang miring gini supaya tidak jadi coret-coret. Lia, oke. Orang beres. Saya dulu tadi lagi ya. Dinamian dong. Oh, dinamian ini. Oke. Iya, oke ya. Bagus. Selanjutnya itu siapa lagi? Kunci. Udah digeser wae. Karunya ini. Nah. Eta teh teu bisaeun ya. Nyurat-nyurat. Ini di save otomatis ya, tenang aja. Oke. Mantap. Berarti udah pada ngerti ya sequence pertamanya. Sudah, hentikan coret-coretnya, hentikan. Kasihan. Kasihan yang lagi nulis. Sudah habis waktunya. Tidak apa-apa, nanti juga bisa ditambahkan nyusul. Sekarang kita next sequence kedua ya. Sequence kedua itu doubt and decision ya. Dia ada kerisauan dan dia memilih mau ngapain selanjutnya. Itu pilihannya. Kira-kira di sebelah mana nanti ya bagiannya. Oke, saya udah share di grup linknya, silahkan diklik. Untuk sequence 1 kita lewat dulu. Kita lanjut sequence kedua. Oke, kalian pikirkan di mana posisinya, adegan mana yang menunjukkan kerisauan dan karakternya itu berperan utamanya memutuskan untuk memilih jalan itu, memutuskan hal itu di mana posisinya.
dulu sebagiannya. Pinuala, oke ini ya. Sindu memutuskan tetap mengikuti lomba. Siap, oke sip. Sindu mencoba bilang ke gurunya agar gurunya bilang pada ibu Sindu. Oke, ada yang beda, bagus. Terus Sindu bimbang dan meminta saran pada gurunya. Oke, siap. Rin. Sindu yang tetap memutuskan untuk mengikuti lomba menari. Oke. Sip ya, beberapa sudah mengisi. Bagus banget ya. Ya, gimana? Saya dulu nih. Dengan jamunya dulu Pak. Ringan dulu Pak. Namanya diganti kan bisa. Jadi bikin lagi. Oke, good ya. Kalian sudah ada gambaran. Ini tinggal saya cek nanti satu persatu untuk observasinya ya nilainya. Karena banyak banget ini luar biasa. Selanjutnya, yang masih mampu, yang sudah tidak mampu jangan memaksakan. Tidak perlu lihat teman-teman bisa, saya harus bisa, tidaklah. Nanti kalian sesuaikan dengan kemampuan aja. Toh, kalian juga nanti kan akan dijelaskan juga sama teman kalian kan. Next, sequence ketiga. Sequence ketiga itu adalah journey begin ya. Journey begin. Saya share di grup. Jadi mulai dia karakter utamanya itu apa? Perjalanan dia menuju mimpinya apa aja kira-kira. Banyak ya, sama paling banyak ada gangnya. Ini lagi ini, dia lagi itu perjuangannya itu banyak banget. Namanya juga journey begin ya. Jadi perjalanan dimulai. Seperti apa perjalanannya? Sesuaikan saja ya. Kalau misalkan tidak terpikirkan sama sekali, cukup sampai sequence kedua saja nggak apa-apa. Nanti kita bahas untuk yang belum paham. Oke, belum ada. Kayak ekstasi. Foto ke polisi. Salah tulisan. Si Isan juga. Penyesan. Oh, untuk si Girona itu si Ferdina. Masuk surase. Yo. Adegan apa saja, plot apa saja yang menggambarkan journey begin atau sequence ketiga. Oke, Bapak cek ya. Oh, ada nih, sudah ada. Lihat lagi. Ya. Sindu sedang menyapu halaman. Oh, oke, nggak apa-apa, tidak ada yang salah. Jadi Bapak tidak akan mengutarakan ini benar apa ini salah supaya kalian tidak bisa nyontek ya. Dan paham dari dalam dirinya, bukan atas nyontek temannya gitu ya bikin urutan gitu. Ya, karena ada juga yang salah, ada yang juga masih udah betul. Bapak tidak akan langsung mengungkapkan betulnya mana, salahnya mana gitu. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan kemampuan. Kalau sudah paham, tulis. Kalau belum, tidak usah.
Andri, oke. Mulai. Oke, siap. Wah, mantap ya. Siap, Nabil, oke. Ih, ini coret-coret ya. Benang kusut. Widi, Sindu sedang menyapu halaman. Mulai agak sedikit ya. Tadi kan banyak tuh ya sekuen pertama. Sekarang mengurang. Baru sekuen ketiga ini, belum setengahnya ya. Oke, next. Kita kebut ya. Tidak usah memikirkan ya benar dan salah. Kita next ke sequence keempat, false victory. Kalau kalian merasa sequence 4 ini ada di film, tuliskan. Kalau tidak ada, tidak perlu berarti. Jadi tidak usah bingung. Saya akan share aja ya, biar adil. Kira-kira di film si Sindu ini apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Kalau ada diisi. Sequence keempat sudah Bapak share di YouTube. Barangkali ada yang mengatakan ada, ya harus ya. Perbedaan itu kan indah. Ini nggak ada, itu ada. Tidak ada. Oke, siap. Kalau memang tidak ada, sepakat tidak ada. Kalau ada, tulis aja, tidak usah ngikut-ngikut. Next, sequence kelima, yaitu big problem. Big problem. Sequence kelima, big problem. Kalah di close. Kita pencet. Oke, silakan tuliskan big problem. Lagi-lagi Bapak nanya, kalau ada tuliskan, kalau tidak ada tidak usah. Apalagi tidak bisa, jangan ya, jangan maksa. Big problem. Oke, ini udah pada masuk ya nilainya. Ini yang tadi siklus ketiga. Sudah siklus kelima? Oke. Saya akan cek. Dia lagi. Bertahan ya, tidak diberi izin tetapi nekat betul. Oke sih, nggak apa-apa. Lanjut, yang lainnya apakah masih ada? Sequence kelima ini, ingat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Film itu relatif, tapi nanti kalian wajib mengetahui bagian-bagiannya, gitu ya. Selanjutnya ada lagi nih ternyata, Widi. Sindu tidak diberi izin oleh ibunya, tetapi Sindu tetap mengikuti lomba. Oh sama ini. Oke, nggak apa-apa. So, mungkin aja ini sefrekuensi ya. Sehati Pak, Sejantung. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oh, ada lagi. Aida, sip. Kucing tidak. Ibu Sindu tetap tidak setuju. Sindu mengenal lomba, namun Sindu tetap mengikuti. Oke. Siap, bagus. Selanjutnya, ayo, sekuen kelima. Mantap ya, tinggal kasih nilai untuk yang baru. Aida. Pak, sekuen kelima tidak ada Pak, keempat tidak ada Pak, 6 tidak ada, sampai 8 semuanya tidak ada. Bener San. Sindu tetap saja menari karena menari adalah cita-cita waktu kecil. Siap.
Kalau ada silakan ditulis, kalau tidak ada tidak usah. Seperti biasa. Rock bottom T. Nah, rock bottom T keterpurukan. Rock bottom jadi batu paling dalam, istilah itu ya. Itu sudah saya share di grup. Apakah ada keterpurukan yang paling dalam di film itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada? Sebahaya, Pak, tidak ada. Ya sebahaya, Pak. Tidak ada. Oke, berarti selanjutnya sequence ketujuh, final battle. Final battle kira-kira ada atau tidak? Manyawe. Next, final battle. Revival sebenarnya itu ya, revival and final battle. Jadi kebangkitan dan pertarungan terakhir, istilah itu. Jadi dia berjuang di akhir perjuangan dia gitu. Kayak si ojek tadi ingin keluar dari penjara, ternyata dia nggak bisa kemana-mana, ada yang ngebantu temennya. Itu maksudnya final battle. Jadi boleh dari dalam dirinya, boleh dari temennya, boleh dari situasi kondisinya, bebas. Tidak harus dari dirinya saja gitu. Bisa aja bantuan dari orang luar gitu. Masih? Bisa jempolnya? Saat tidur satu. Oke. Numpuk ya? Geser-geser, coba geser-geser. Nah, gitu. Biar nggak ketumpuk sama temennya. Rapi-rapi. Final battle. Oke. Sip, berarti ada ya final battle-nya. Di film itu ada di bagian mana? Saya akan cek random yang belum dicek tadi. Nashua. Oke, ini ya dulu yang memang tidak hadir karena sakit. Gak apa-apa ya, udah bisa ternyata. Sindu juara dalam perlombaan. Oke. Ya. Terus Hera ini. Mana Hera? Ibu Sindu menemukan buku Sindu karena buku diary, karena kemampuannya Sindu memenangkan lomba menari. Oke. Disusun lagi kata-katanya Hera ya. Disusun lagi supaya lebih bagus. Nabila, perjuangan Sindu tidak sia-sia. Akhirnya Sindu mendapatkan. Oke. Untuk ini yang jangan terlalu gede dong ini. Ini lapar Pak. Ya, kami mau lagi. Ini di bonusan. Terakhiran ya. Oke, karena sudah lapar kita gas terakhir. Sequence ke-8. Sequence ke-8 itu conclusion atau kesimpulan dari film itu. Apa itu happy ending? Apa itu bad ending? Itu ada di conclusion atau di sequence ke-8. Di mana, Bapak? Itu di grup sudah biasa. Nah, apakah tertukar dengan sequence 7? Apakah tertukar dengan sequence 6? Pasti ada yang tertukar dengan sequence 7 utamanya ya. Itu biasa suka tertukar, 8, 7 itu suka tertukar. Oke, sip. Widi lagi. Lanjut gitu. Ini happy ending Pak. Iya, tulisin happy endingnya gimana Hen? Kalau happy ending ngumpul. Apa lagi apa gitu. Ya akibat lapar bener. Lapar itu nggak bisa ditolerir ya. Aida, Sindu pulang membawa piala untuk ibunya. Ibu terharu dan sangat bangga kepadanya. Mantap. Gitu dong, keren. Ya? Oh, tugas sendiri? Bapak dikit lagi. Kalau udah mah ya udah. Itu Bapak sendiri. Pak, apa?
32 berarti kalian yang nanti itu di sequence terakhir tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mental nanti biasa masuk lagi lah nanti lah ya, karena kita sudah mulai agak mepet waktunya. Mental lah, mental. Oke, kita sudah masuk ke kegiatan terakhir. Karena kalian sudah mengisi 8 sequence ini, nanti Bapak akan cek dan dinilai langsung observasi ya. Di sini sudah masuk. Bagi saya misalkan Pak hanya sampai sequence 5, apakah nilainya akan sama dengan yang sampai sequence 8? Tentunya tidak. Tapi kita usahakan supaya nanti yang baru sequence 5 bisa sampai ke sequence 8. Ya semuanya sama gitu. Jadi tenang ya. Masalah nilai bisa nanti kalian susul. Oke. Bapak paham? Pasti kalian sudah lapar karena Bapak juga sama. Kita akan refleksi terakhir ya untuk kegiatan produktif ini. Di presentasi ini tentu saja di bagian terakhir. Untuk bonus nilai, siapa yang bisa menyebutkan 4 sekuen keempat yang terdapat pada 8 sekuen? Sekuen keempat ngejelasin apa? Sekuen keempat. Bonus nilai. Sekuen keempat di film tadi apa? Nggak ada Bapak tadi. Nggak ada. Secara umumnya berarti sekuen keempat apa? Secara umum. Kemenangan palsu Bapak. Nggak ada yang angkat tangan? Angkatan dulu. Oke, Aida. Apa? Kemenangan yang palsu. Oke. Atau bahasa Inggrisnya? Palsu. Oke, Aida ya. Siap. Catat. Selanjutnya, siap-siap. Jelaskan persamaan antara sekuen 1 dan 5. 1 dan 5. Persamaannya. 1 apa, 5 apa, lalu apa isi persamaannya? Adakah persamaannya? Masih ayat. Mana Bapak narosin oke. Ayo, persamaannya apa? Ada persamaannya. Oke. Cangkelin. Iya betul, sama-sama ada masalah di sana. Di sequence 1 itu dia di inciting incident-nya, untuk sequence 5 udah jelas big problem tulis nantinya. Gitu. Jadi sama-sama masalah. Oke, pertanyaan ketiga terakhir nih, lumayan bonus. Nah ini mulai agak ribet nih. Mengapa kita perlu 8 sequence dalam membuat film? Berarti nanti jawabannya jelas. Kenapa kita perlu ada 8 sequence ini? Kenapa? Kira-kira. Terakhiran. Pak, udah perlu Pak. Kenapa kita perlu ada 8 sequence? Nabila mau? Gak mau. Ada? Andre, apa Andre? Kenapa? Alasannya? Agar film tersebut terstruktur dan mudah dipahami. Oke, agar film tersebut terstruktur dan mudah dipahami. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Pembelajaran kita hari ini walaupun kita ada direkam segala macam, tapi ini the real pembelajaran karena kalian juga memang pembelajarannya ini dari Bapak untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini mungkin ada beberapa hal yang mohon maaf belum Bapak sampaikan di awal sehingga Bapak harus review lagi, susah-susah ya tadi di awal. Dan terakhir mungkin ini mohon permohonan dari Bapak ya, kalian tetap nanti buka file yang barcode kemarin Bapak sharekan, jangan sampai hilang. Kalau tidak ada nanti bisa minta yang file PDF-nya karena kemarin kan online. Jadi harus dikasih PDF-nya langsung sama kalian begitu. Soalnya kemarin kalian kan sorot-sorot gitu kan di upload. Nah, isu banget di download. Ternyata jadi download. Seperti itu. Oke, apa Tri?
karena kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Pembelajaran dari awal sampai selesai, saya ingin dari saudara Gilang untuk mengungkapkan sebenarnya pembelajaran dengan dengan belajar materi 8 sekuen ini, kamu belajar dari yang jigsaw kemarin itu apa kesulitan ketika menjalankan materinya, apa kira-kira kesulitan tahu? Atau ketika jadi tamunya, atau ketika jadi apa itu orang rumahnya, atau gimana? Refleksi. Kesulitannya apa kamu? Atau enggak ada kesulitan? Masih ya Pak, ngejelaskan Menjelaskan ke temennya. Ya. kan iya masih di pabrik disuruh disimpulkan nih kan. Tapi anggornya panjang ya macam gitu, jadi terpaham, terbahas sendiri dan Oh iya bener. Ya berarti tadi ya sesuai berarti, karena kemarin kalian pas berputar tidak menggunakan bahasa sendiri. Akhirnya teman kamu yang di meja itu tidak tahu, ngerti, gitu ya. Tapi alhamdulillah di pertemuan 2 ini mungkin kita sudah agak ada gambaran ya. Nah gitu. Yang mau nilai langsung kerjakan di rumah atau di sini nanti. Setiap sequence itu buka, ketikan, masukkan sampai 8 sequence semuanya sudah masuk. Insya Allah Bapak observasi nanti dicek satu persatu, akan Bapak kasih nilai. Plus yang 3 orang tadi dapat nilai bonus. Seperti itu. Oke mungkin Pak Sayo, mungkin seperti itu. Terima kasih ya anak sekalian atas kerjasamanya. Pelajaran kali ini kita bereskan saja, selesaikan karena sudah kencot, kata terima ya. Kencot kacida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.